Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi dengan Miss Febri pada pembelajaran tematik. Tema 2, subtema 3. Tapi sebelum kita mulai pada materinya, Miss mau tanya kabar-kabar anak Miss terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Harus selalu semangat karena biar bagaimanapun pembelajaran kita akan terus berlanjut dan semoga anak-anak Miss bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk mendapatkan keberkahan ilmu, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dan dengan adab berdoa yang baik ya. Oke. Nah, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bisa juga untuk mengambil keberkahannya sebelum belajar anak-anak Miss itu baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas seperti biasa yang kita lakukan di sekolah. Semoga pembelajaran kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, hari ini pembelajaran kita tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Wah, pelajaran kita itu bagaimana kita harus menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini pembelajarannya 5 dan 6. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Wah, kenapa ya Miss setiap pembelajaran itu kita harus mempelajari tujuannya? Ya, kita harus tahu tujuannya agar kita ketika belajar itu bisa dengan fokus. Yang pertama, siswa dapat mengetahui hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mewawancara. Nah, yang kedua, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan caca dengan menggunakan garis bilangan yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan tugas anggota keluarga berdasarkan perannya dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengetahui perawatan tanaman mangga. Dan yang itu adalah merupakan tujuan yang terakhir. Nah, semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini Siti dan teman-temannya akan mencoba mewawancarai seorang bapak penjual tanaman. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Jadi di sini si Siti sama teman-temannya akan mewawancarai Pak Didi. Tapi sebelum mewawancara, kita harus tahu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan topik. Nah, sebelum kita mewawancarai, kita tentukan dulu bahasan apa yang mau kita bahas, yang mau kita tanyakan. Nah, kita kan di sini mau mewawancarai bapak penjual tanaman. Berarti topik yang mau kita tanyakan adalah tentang tanaman. Kira-kira tanaman apa yang mau kita tanyakan? Misalnya tentang tanaman mangga. Jadi sebelum kita wawancari bapak itu, kita tentukan kayaknya nanti saya bakal menanyakan bapak itu tentang pohon mangga. Misalnya seperti itu. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah membuat daftar pertanyaan. Jadi sebelum kita melakukan wawancara,
kita harus membuat daftar pertanyaan. Kita tulis apa kira-kira pertanyaan kita nanti sama bapak yang mau kita wawancarai, ataupun sama siapa saja yang mau kita wawancarai. Nah, pertanyaan itu ada diawali dengan kata apa, siapa, bagaimana, kapan, kenapa. Nah, ini merupakan kata tanya. Bisa kita buat di awal kalimat. Bagaimana cara melawat pohon mangga? Nah, itu merupakan daftar pertanyaan. Terus yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ketika kita membuat pertanyaan itu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, yang keempat, mencatat hal-hal penting dari wawancara. Jadi kita tuliskan apa saja hal penting yang kita dapatkan ketika wawancara. Jadi ketika kita menanya tentang bagaimana cara merawat pohon mangga, ketika yang kita wawancarai atau si bapak yang kita wawancarai mengasih tahu jawabannya, maka kita tulis, dicatat hasil dari wawancara tersebut. Kemudian di sini kita bahas tentang kewajiban di dalam keluarga Beni. Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu menyiram tanaman setiap sore. Setiap hari ayah, ibu, dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Beni juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Beni ke sekolah. Setelah Beni dan ayah berangkat, ibu Beni mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan oleh ibu Beni setiap hari. Jadi di sini kewajiban si Beni adalah untuk bersekolah dan ayah mempunyai kewajiban untuk bekerja. Dan ibu di sini tugasnya di dalam rumah si Beni adalah kegiatan mencuci, memasak, membersihkan rumah. Pokoknya ibu Beni di sini bertugas untuk merawat rumah dan juga memasak. Nah, ini merupakan kewajiban yang ada di dalam keluarga Beni. Nah, di sini kita akan mulai berhitung. Nah, kita penjumlahan dengan teknik garis bilangan. Nah, kita kerjakan ya soal di sini. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya 6 cm. Berapa panjang kedua ranting kayu? Kalau kita jumlahkan, yang pertama 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 5. Kemudian ditambah 6 cm. Nih ada 6 kan, ditambah 6 cm. Kalau ditambah 6 cm artinya kita maju ke depan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 ditambah 6 sama dengan, ya benar, 11. Kita tulis di sini ya. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Iya, pinter. Mudah kan anak-anak Miss? Karena ini sudah pernah kita pelajari pada kelas 2. Oke, selanjutnya perawatan tanaman mangga. Wah, bagaimana ya cara merawat tanaman mangga? Nah, mangga itu adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lainnya. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau. Jika masih mentah, warna kulit mangga berubah menjadi hijau.
kekuningan. Jadi hijau kekuningan kalau sudah mau masak, hingga orange hingga sudah masak. Jadi kalau dia orange berarti sudah masak. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Jadi penyiangan dalam pohon mangga ini, kalau misalnya ada rumput-rumput di sekitar pohon dekat akarnya, itu kita cabutin. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan mangga itu tidak terganggu. Nah, di sini saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Jadi ketika kita siram kan airnya itu agak merosot terbawa air. Kita timbun lagi, kita kasih tanah lagi. Pemupukan juga dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Jadi kalau kita lakukan pemangkasan, lakukan pemupukan, maka akan dapat mangga yang baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Jadi kalau ada serangganya, maka kita lakukan penyemprotan pestisida. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, ini merupakan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mewawancarai yang baik dan juga bagaimana cara merawat tanaman, dan juga mempelajari tentang kewajiban di dalam rumah. Nah, itu merupakan materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak Miss boleh coba di rumah mewawancarai ibu, ayah, atau adik, kakak kita wawancarai. Boleh hanya satu pertanyaan, kemudian divideokan dan dikirim ke Miss ya. Dan pertanyaannya itu cukup satu. Ya, semoga anak-anak Miss bisa ya mewawancarai agar lebih paham, lebih baik kita praktekkan kan. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.